asinya. Jadi produksi asi nggak usah khawatir untuk ibu-ibu yang menyusui, penggunaan herbal untuk ibu menyusui itu insya Allah aman. Betul. Ini bukan saja dipandang sebagai obat sebetulnya, ini kan sebagai nutrisi. Cuma pada saat kita kalau minum obat nanti asiknya gimana gitu kan. Nah ini Masya Allah, padahal herbal ini untuk mengatasi radang payudara ya, karena biasanya ASI yang menyumbat gitu kan ya. Tapi malah bisa membantu produksi ASI-nya. Jadi produksi ASI nggak usah khawatir untuk ibu-ibu yang menyusui, penggunaan herbal untuk ibu menyusui itu insya Allah aman. Betul. Yang penting adalah ini bukan saja dipandang sebagai obat sebetulnya, ini kan sebagai nutrisi. Betul, ya, sebagai betul. nutrisi. Cuma pada saat kita mengkombinasikan misalnya dengan obat-obat yang lain, contohnya pada waktu kita mengkonsumsi ini, kemudian kan pasti mendapat obat dari rumah sakit ya. Nah, biasanya mendapat obat-obat untuk asma, salah satunya golongan steroid gitu ya. Nah itu seandainya sudah tercapai kesembuhan ya, ini bisa dikonsumsikan, tetapi mungkin yang obat-obat ini bisa dihentikan dulu. Nah, ya jadi yang semacam kita menggunakan steroid jangka panjang kan juga nggak bagus. Baik. Nah, itulah yang menjadi kata kunci ya, bahwa ini juga sebetulnya mungkin ada steroid alaminya. Iya. Ya kandungannya, tapi tidak berberi efek negatif seperti yang sintetik ya. Jadi bukannya si patikan ini mengandung isinya steroid, tidak, tapi ada kan tadi kita bilang multi compound. Salah satunya adalah mengandung itu. Jadi untuk misalnya cocok kan setiap orang beda-beda ya, tapi ternyata cocok. Nah kalau cocok ini aja yang untuk pencegahan hari-hari ini saja, untuk preventifnya. Ya, tapi pada waktu ada serangan ini tidak menolong, dibantu boleh. Tapi banyak juga kasusnya Mbak yang aku jalani nih Mbak, kalau pasiennya benar-benar sangat yakin dengan herbal, itu obat-obatan konvensional bisa ditinggal. Ya, betul. Jadi obat konvensional ini memang akan sangat diperlukan, terutama pada saat serangan akut aja. Pada serangan akut mungkin kurang menolong, kurang menolong. Andai kata herbal saja misalnya. Tapi ya kalau misalnya akutnya ringan akan tercover. Tapi ada saatnya, ada serangan yang cukup berat, nggak apa-apa dikombinasi. Tapi mungkin jeda waktu lah, jangan berbarengan ya Mbak 1-2 jam daripada obat sintetiknya seperti itu. Dan kalau dari sini Mbak, kandungan ada patikan kebo, ada kunyit, ada bidara upas. Nah aku sekali lagi pakai juga untuk kasus-kasus gangguan paru macam-macam Mbak. Ya. Jadi untuk batuk ya, terus radang tenggorokan, termasuk untuk yang bronkopneumonia, bronkitis, dan juga yang paling parah TB Mbak. TB kan banyak kasusnya di Indonesia, ya kan? TB banyak sekali kasusnya, dan saya biasanya pakaikan ini untuk penyertanya juga. Jadi tapi memang aku tambahin lagi sih Mbak, karena kan ini baru ada 3 komponen ya. Nah aku bisa tambahkan lagi tuh seperti sambiloto tambahannya, terus penguat paru lainnya lah biasa. Insya Allah tadi bisa. Kuman TB-nya ya. Ini kan tidak kuman TB-nya, tapi mendukung ya. Mendukung sekali. Jadi ini sebagai obat penyerta untuk gangguan TB juga bisa menggunakan herbal ini. Jadi kalau Dr. Vivi, beliau adalah pencetus pembuatan produk Biovispa ini. Sementara alhamdulillah setelah saya dikenalkan oleh Dr. Vivi produk ini, saya langsung aplikasikan ke pasien kan. Dan alhamdulillah Mbak, pengalaman di pasien gangguan paru-paru itu apapun ya masalahnya di paru-paru itu bisa kita gunakan produk ini insya Allah. Jadi kalau kita telah dari apa isinya, nah masuk karena dia memelihara paru. Betul, memelihara paru, dia stimulan paru ya. Betul. Jadi dari penelitian ada satu jurnal menggambarkan kalau misalnya terlalu sering menggunakan obat-obatan itu jaringan paru itu menjadi seperti tipis gitu, kurus. Tapi apabila pemeliharaannya dengan hal-hal yang alami, walaupun dia berpenyakit, kan namanya gini, ada temanku sopirnya menggunakan ini cocok banget sih gitu ya. Tapi kemudian dia beberapa tahun mungkin 2 tahunan kita nggak ketemu,
asmanya kok nggak sembuh-sembuh ya, padahal dokter loh kan asma itu suatu reaksi alergi, Iya. nggak bisa disembuhkan. Semburan tubuh pengaruh. Imunnya sendiri yang Iya, memperbaiki imunnya kan. seperti Ini kan apa? tujuannya bukan untuk ke arah imunnya, bukan imun Itu sistemnya. memperbaiki ya. Ini memperbaiki pada waktu serangan, tapi menyehatkan jaringan paru. Tapi kalau namanya serangan itu kapan? Tergantung dari faktor pencetus. Itu Iya, teorinya kan gitu betul, kan. betul. Tidak bisa menyembuhkan memang. Tapi Kecuali ada imunitasnya dijaga banget ya, ya, dan Mbak ada ya. kalanya tiba-tiba hilang. Kan kalau alergi gitu, kapan memang dia muncul ya muncul. Ada kalanya kemudian hilang sama sekali Iya, pada iya. usia tuanya. Ya itu Betul, kan betul. tubuh sendiri yang mengatur, bukan karena terapinya. Jadi jangan lupa ya, kadang-kadang teman sejawat juga lupa, kok nggak sembuh-sembuh dah. Iyalah asma itu kan nggak bisa sembuh ya. Betul. Nah, tapi Jadi kalau alerginya teratasi iya, ya kalau alergi pasti. kan memang yang pegang peranan itu sistem imun. Nah, sistem imun ini akan menjadi kuat kalau pencernaan kita sehat. Betul. Karena Pola makan pola makan, harus dijaga. apa yang dimakan, Betul. ya kan? Biasa hidupnya seperti apa Ya, jadi gitu itu kan. teorinya. Seandainya sistem imun pencernaan kita baik, walaupun ada serangan-serangan, tapi serangan itu mungkin lebih singkat. Iya, Ya, nggak berat ya Mbak ya. betul. Bisa tidak berat. Dan juga ada sedikit melencong nih Mbak Ipa, bahwa jangan lupa ada gut brain axis. Artinya emosi mempengaruhi pencernaan. Jadi yang kita mesti kuasai badan kita ini adalah pikiran dengan apa yang kita makan. Jadi itu mungkin akan membantu mengurangi frekuensi serangan asma. Jadi kalau udah pola makan dijaga, kok masih kambuh? Nah, pikirannya seperti apa? Hati dijaga, Hatinya ya kan? seperti apa? Hati terutama Jadi yang dia mesti stres dijaga. nggak bisa dikendalikan ya. Kamu juga memang faktornya banyak ya. Faktor pencetus. Tapi insya Allah penggunaan herbal ini membantu sekali dalam meringankan kalaupun misalnya terjadi kekambuhan, itu gejalanya tidak akan seberat yang tidak mengkonsumsi Betul. herbal Betul. untuk stimulan paru ya Iya, Mbak ya, iya, prinsipnya iya, seperti iya, itu. iya. Jadi memang walaupun dibilang di sini cuma hanya membantu melegakan tenggorokan, tapi pada aplikasinya Betul. ini luas. Karena kan memang nggak boleh macam-macam. Betul, isinya. betul. Tapi emang itulah uniknya herbal, Mbak. Ya keadaannya herbal begitu, tetapi kita kan di sini nggak boleh menuliskan dalam macam-macam ya. dalam apa namanya persyaratan Badan POM Persyaratan Badan POM. itu tidak bisa kita menuliskan bahwa kasih itu buat bla 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 banyak, Ya. nggak boleh. Jadi memang hanya satu poin yang harus kita tuliskan. Tapi disinilah uniknya herbal. Herbal itu beda dengan obat-obatan konvensional. Kalau obatan konvensional kita misalnya untuk pusing hanya untuk satu macam aja obat pusing gitu kan. Tapi herbal penggunaan obat yang memang di sini ditulisnya untuk membantu melegakan tenggorokan, pada kenyataannya bukan untuk melegakan tenggorokan aja. Semua kasus yang bisa diatasi dengan herbal yang ada di sini ada patikan kebo, ada kunyit, dan ada juga bidar upas. Jadi semua penyakit atau permasalahan yang berkaitan dengan herbal ini itu insya Allah bisa diatasi. Betul. Jadi berdasarkan pengalaman saya juga dan Dr. Vivi pastinya menggunakan herbal ini untuk pasien. Herbal ini pengaruhnya sangat luas. Jadi bukan hanya untuk di masalah paru-paru aja, tapi bahkan ke pencernaan. Ya. Jadi mungkin untuk agak kalau mungkin ada teman-teman yang agak ilmiahnya seperti apa itu kok jadinya kok bisa juga. Yuk kita buka aja dulu Iya, ya. betul. Kandungannya ada A B C D E F G H. Luas. Nanti dibuka satu persatu kandungan itu. Dari situlah kita kita bisa mendapatkan tahu ilmu itu manfaatnya gitu untuk ya. apa. Tuh, jadi Dan pas saya sih paling seneng pengen banget tuh teman-teman semua belajar herbal ya Mbak ya. Ya, Jadi tidak menjadikan herbal itu dipandang sebelah mata gitu. Kita sudah buktikan. Ini kan waktu itu kita uji ke manusia. Uji klinis Uji klinis, ya. ya. Ini uji klinis, jadi bukan uji praklinis Bukan ya. ke binatang. Waktu Bukan itu ke yang saya binatang. lakukan dicobakan pada pasien asma. Ya, artinya kita bandingkan tetap menggunakan obat Iya, gitu ya. harus ada membandingkan. Tapi dikombinasikan, dia tetap menggunakan obat standarnya, kita tambahkan ini, yang kelompok satunya nggak menggunakan ini, dan ada perbedaan. Ada perbedaan yang bermakna ya Iya. dari penggunaan herbal untuk gangguan asma. Jadi memang patikan kebo itu kalau penelitiannya Dr. Vivi untuk asma
dan pada kenyataannya bisa juga. untuk berbagai macam gangguan. Nanti insya Allah kita kupas sendiri tentang gangguan paru-paru seperti apa aja nih gangguan paru-paru, nanti kita kupas tersendiri. Cuman hari ini kita membahas tentang tesis Dr. Vivi tentang patikan kebo sebenarnya untuk penggunaan pada asma, dan pada aplikasinya ternyata patikan kebo itu bukan hanya untuk asma saja. Makanya Dr. Vivi membuat suatu formulasi yang sudah jadi, yaitu Biovisma, dan digunakan bukan hanya untuk asma tapi untuk berbagai macam gangguan di paru-paru dan juga untuk di pencernaan. Dan satu hal yang bisa dipakai yang luar biasa adalah untuk mereka yang perokok. Oh, nah ini nih. Ya, dan itu bisa dikonsumsi. Ada yang perokok tiap coba. hari. Gitu, bisa Yang perokok coba didengarkan. Gimana Pak? Untuk perokok? Ya, jadi untuk mereka yang memang masih belum bisa melepaskan rokoknya, atau mereka yang sudah melepaskan rokoknya tapi untuk aduh saya bekas rokok gimana nih ya. Nah, peliharalah detox ya, kayak detox ya Mbak? Ya, membersihkan. Kabar baik untuk para perokok. Minimal kalau memang kondisinya sudah baik, itu sehari 2 kali. Dirutinkan aja, karena ini kan untuk sama juga dengan kita mengkonsumsi gitu ya. Kecuali kalau misalnya kita juga sedang mengkonsumsi yang lain,